Halo Bapak, permisi. Ya, Ibu. Iya, selamat pagi Ibu. Ada yang bisa dibantu Bu? Pak, maaf saya mau tanya, kalau rumah produksinya Peye Ibu Rus itu di mana ya? Oh, Peye Buderus. Iya. Ibu nanya alamat Peye Buderus. Oh iya, ini Bu sebelah sini nih Bu. Oh, di sana. Iya, di blok C6 nomor 19 ini Bu. Oke. Mangga, Ya, silakan terima Bu. kasih ya Pak. Sami-sami Ibu, mangga. Iya, permisi Pak. Iya Ibu. Halo, permisi. Halo, iya Kak, ada yang bisa dibantu? Saya Krisna Olivia. Iya. Saya tuh lagi cari-cari rumah produksinya Peye Buderus, Kak. Oh, di sini Kak. Oh gitu. Betul. Ini dengan Kakak apa namanya? Saya dengan Kak Dewi. Oh, Kak Dewi. Iya. Wah. Dengan Kak siapa? Krisna Olivia. Oh, Kak Krisna. Iya. Iya. Aku sebelum mau mengadopsi salah satunya mungkin, aku Iya, mau ngobrol-ngobrol boleh? Boleh banget Kak Krisna. Wah, senang banget Iya. nih bisa ngobrol-ngobrol sama Kak Dewi. Kak Dewi ini lagi ngapain? Ini lagi baru buka. Kebetulan baru buka banget Kak, jadi aku mau rapi-rapi dulu sebelum mulai ada penjualan. Oh gitu. Yang aku lihat di sini kok Peye banyak variannya ternyata ya? Banyak Kak, kita ada 5 varian rasa. Oke. Ada kacang tanah, kacang hijau, teri, rebon, juga kacang tanah rawit. Buat pecinta pedas, kita sediakan kacang tanah rawit. Wah, berarti ini masuk semua segmen ya, mulai dari anak-anak mungkin ya? Betul, ya dari anak-anak hingga lanjut usia bisa. Biasanya tuh yang paling best seller dari Peye-nya Buderus tuh itu apa, Kak? Iya, pastinya best seller sih kacang tanah ya Kak. Kacang tanah. Tapi dengan beberapa ada permintaan, jadi kita buatkan juga teri, rebon, juga pecinta pedas kita buatkan rawitnya juga ada. Ini yang tercetus kenapa ada Peye teri rebon kayak gitu. Itu memang sudah lama sudah ada atau bagaimana? Inovasi-inovasi baru? Iya, berdasarkan permintaan ya Kak ya, makanya kita buatkan itu. Jadi banyak yang minta, kemudian tercetuslah varian itu. Oke, ini yang biasanya aku tahu nih pemirsa, terkadang yang biasa aku makan ketika Lebaran ataupun Idul Fitri, ini memang ada ya Peye, tapi Peye itu paling jenisnya tuh kacang tanah sama kacang hijau lah ya. Iya. Dan di sini aku bisa menemukan ini berbagai varian rasa, ada rasa teri juga, terus juga apa tadi? Rasa pedasnya juga ternyata ada ya? Iya, ada Kak. Oh, Iya. gitu. Ini ngomong-ngomong namanya tuh Peye Buderus. Iya. Ini yang jualan Kak Dewi. Ini apa hubungannya dengan Buderus? Iya. Jadi sebetulnya ini adalah Peye ibu saya. Oh, buatan gitu. dia, Iya, buatan iya. racikan ibu saya. Heeh. Nah, kebetulan ibu saya tuh sudah mulai berjualan itu di sekitar tahun 2000. Oke. Itu artinya sekitar 23 tahun beliau berjualan gitu. Nah, untuk ofisialnya saya niatkan di tahun 2019 itu saya urus segala macam perizinan supaya Peye ibu saya ini bisa lebih berkembang. Jadi saya urus perizinan mulai dari NIB, kemudian PIRT, halal dan juga haki kita urus gitu. Oke, berarti waktu pengurusan secara administratif ini gimana dirasa sama Kak Dewi? Ini mengurusnya tuh mudah atau sulit? Untuk pengurusan ya, kita sangat dimudahkan. Ya. Kita sebagai UMKM sangat dimudahkan dalam pengurusan perizinan ya Kak ya. Jadi hampir semua perizinan mulai dari NIB, PIRT itu secara online. Secara online, kemudian ya Halal juga ya? halal juga, Aduh. halal. Apa sudah halal belum sih? Sudah Oh, halal sudah. Kak. Kita Iya, sudah iya. Memang sekarang tuh harus bersertifikasi bersertifikasi semua ya? halal. Ya, wajib. Iya. Karena wajib. Tapi untuk sejauh ini apakah Kak Dewi ikut kontribusi juga misalkan dari kegiatan bazar-bazar yang diadakan pemerintah atau bagaimana? Ya pastinya pemerintah sangat menggalakkan bazar ya. Jadi kita ikut andil beberapa ya. bazar, ikut andil. Oke. Ini ngomong-ngomong terkait desainnya, ini yang buat tuh siapa Kak Dewi? Ya, jadi sebenarnya sesama teman UMKM itu saya tanya-tanya ya Kak gitu, siapa sih yang bisa ngedesain gitu kan. Akhirnya ada salah satu rekan UMKM saya merekomendasikan temannya untuk bisa mendesain ini. Kemudian ya saya desain ke beliau gitu. Tapi sebelumnya mungkin sebelum ada kemasan demikian, ini kemasannya bagaimana Kak Dewi? Ya, jadi awalnya di 2019 itu
Kita mulai dari kemasan plastik ya Kak ya. Kemasan bening, plastik PP, itu kita awal plastiknya seperti itu. Berarti dari tahun 2000 itu sampai di tahun 2019 ini 19 memang ya masih pakai plastik yang bening plastik itu. bening biasa, sama toples juga sudah ada gitu. Nah, kemudian saya berinovasi karena adanya permintaan dari beberapa outlet, Bu, kalau misalkan mau masuk sini perizinannya harus lengkap, kemudian kemasannya diperbagus ya gitu. Makanya saya berinisiatif untuk mendesain kemasan agar bisa diterima di beberapa outlet. Oke, memang kesibukan Kak Dewi di sejak awal tuh bantu-bantu orang tua atau memang ada kerjaan lain sih selain Iya, ini? jadi awalnya sebelum tahun 2019 itu saya itu kerja Kak, kerja di sebuah pabrik gitu. Nah, di 2019 saya memutuskan untuk resign karena memang terbiasa kerja, banyak aktivitas, kemudian saat resign itu seperti waktu kok kosong banget gitu. Akhirnya saya berinovasi untuk bagaimana bisa dapat penghasilan tambahan tapi tanpa harus keluar rumah gitu. Akhirnya saya berinisiatif untuk membuka usaha lanjutan dari ibu saya, menseriuskan ini gitu. Saya urus perizinan segala macam, kemudian saya pasarkan ke beberapa outlet seperti itu. Ini yang saya lihat ini kan masih di rumah lah ya, garasi, tapi dimanfaatkan untuk buatan seperti toko ataupun gerai. Ini menurut saya merupakan ide yang sangat kreatif sekali. Kakak ini ada niatan buat perjualan di luar kah atau memang standby di sini saja penjualannya? Ya, jadi kebetulan untuk secara offline ada biasanya yang datang ke sini untuk pembelian, dan secara online juga bisa ya. Jadi kita juga tersedia di marketplace gitu, jadi bisa pembelian secara online. Nah, dan PI kami juga tersedia di beberapa outlet. Jadi dari 2019 hingga tahun ini itu kita sudah supply di 6 outlet. Jadi ada salah satunya Pusat Oleh-oleh Kabupaten Bekasi, kemudian juga ada supply ke beberapa rumah sakit, dan juga ada ke coffee shop Kak. Wah, berarti gitu. Ini bisa mudah lah ya didapatkan dimanapun ya. Kalau misalkan pemirsa di rumah lagi pengen nih makan PY atau misalkan nggak perlu harus nunggu Lebaran, harus bisa banget beli ini ya. Bisa dong ya, di marketplace kan juga ada ini Kak, instant same day. Jadi gitu. Tinggal klik 2 jam langsung sampai datang. Ini kalau ngomong-ngomong bisa beli secara online, ini bisa diakses di mana aja Kak? Di Instagram mungkin, di WA? Ya, kebetulan kita juga ada sosial media di Instagram. Di situ ada link bio, jadi bisa kontak kita via link bio. Jadi bisa WhatsApp atau ke marketplace-nya langsung. Kalau nomornya berapa Pak? Nomor WhatsApp bisa disebutkan? Ya. Atau yang tertera di layar kaca Anda ya pemirsa, ini bisa Anda catat, atau juga di Instagramnya. Instagramnya apa Kak akunnya Kak? PY Buderus. Wah, mudah banget lah ya, tinggal DM doang, nanti langsung dikirim ya. Ayo bisa. Iya, apalagi di marketplace juga ada ya, di toko oranye, di toko hijau, di toko biru mungkin juga ada ya. Iya, ada. Di Pusat Oleh-oleh kalau misalkan lagi Anda cari oleh-oleh khas Bekasi, bisa banget nih. Ini pesan PY-nya Buderus. Iya. Ya, ngomong-ngomong terkait PY ini, penjualan PY sebenarnya kan banyak banget ya Kak. Ini yang membedakan antara PY-nya Buderus dengan PY yang lainnya, ini kira-kira apa sih? Ya, sesuai tagline kita ya Kak ya. Jadi PY Buderus, wow, enak banget gitu. Jadi untuk cita rasanya itu memang PY kita itu berbeda dari yang lain. Karena PY kita sudah bersertifikasi halal, jadi kita pastikan untuk bahan-bahan yang kita gunakan adalah bahan-bahan premium gitu Kak. Jadi untuk rasa sudah tidak diragukan lagi. Dan juga yang spesialnya nih Kak, pada umumnya PY itu kan biasanya menggunakan bahan baku telur ya. Kita itu nggak pakai telur. Serius? Iya. Yang aku tahu nih pemirsa, biasanya kalau misalkan PY itu kalau misalkan kurang saja, misalkan dari segi telur atau apa gitu, itu agak kurang bagus lah ya. Dan ini nggak pakai telur. Nggak pakai telur. Nah itu yang membedakan. Itu kenapa nggak bisa Kakak wajib coba. Ini apa yang membedakan dengan PY yang lainnya? Iya, itulah spesialnya racikan ibu saya ya. Jadi itulah yang membedakan. Tapi cara masaknya sama dengan PY pada umumnya? Untuk cara masaknya sama, tetapi untuk racikan dan bahan-bahan rempah-rempahnya itu memang
ada resep rahasia dari ibu saya yang bisa gitu. membuat peye ini berbeda dari yang Mungkin lain. nanti saya bisa lihat ya pemirsa Wajib ya, banget, bagaimana cara ya. pembuatannya ya di sini ya. Iya, Tapi boleh, nanti ada proses pembuatan di sini Kak. Boleh, ya. Setiap hari kita ada produksi ya, Kak, ya. Jadi nanti kakak bisa lihat proses produksinya. Oke, tadi kan bahan-bahan ngobrol-ngobrol terkait bahan-bahan ya. Ini salah satunya katanya nggak menggunakan telur. Iya. Tapi bahan baku yang lainnya itu apa Kak? Bahan baku kita pada umumnya ya kayak ada tepung beras, tepung tapioka, santan kita menggunakan, garam dan juga daun jeruk. Ini mungkin buat penambah aroma juga ya dari Iya, daun jeruknya daun jeruk, itu ya. iya. Tapi ini pakai itu nggak sih apa sih kan ada kadaluarsa atau pengawet kayak gitu? Iya. Ada nggak? Ada. Jadi untuk kita ada 2 macam kemasan ya kayak yang pertama ini berjenis komposit aluminium. Dia bisa bertahan hingga 8 minggu dalam keadaan tersegel. Tapi ini menggunakan bahan pengawet? Tidak sama oke. sekali. Berarti ini disiasati dengan penggunaan kemasan ya? Iya, Oke. maka dari itu kenapa kita supply ke outlet karena ini bisa bertahan lebih lama. Wah, gitu. Karena dengan mantap. kemasan ini gitu Iya. bisa bertahan lebih lama. Oke, ini masih banyak banget sih yang aku tanyain. Mungkin nanti aku pengen lihat ya bagaimana Iya. cara pembuatannya. Boleh, Pemirsa, boleh. nanti kita akan balik lagi ya pemirsa setelah jeda berikut ini. Tetap di bisnis Anda. Wah Kak, ini yang paling enak tuh yang mana kira-kira? Kacang tanah sih Kak Kacang favoritnya. tanah. Wah, nanti Iya. aku bisa coba ya. Iya, boleh. Iya. Mari Kak Kris, aku ajak proses pembuatan peyenya. Wah, seru banget nih. Ini Bude Rusnya ya? Halo Bude, aku Krisna Olivia. Nanti aku pengen lihat-lihat nih bagaimana cara pembuatan peyenya. Nah, pemirsa, nih saat ini aku sedang berada di dapur rumah produksi dari Bude Rus. Oke, Kak Dewi, ini aku sambil ngobrol-ngobrol ya, sambil lihat Bude Rus sedang memasak ya. Tadi kan aku sudah lihat juga ya terkait bahan-bahannya di sini. Ini banyak banget nih. Biasanya kalau misalkan dari segi kacang hijau sendiri, ini harusnya direndam dulu atau gimana sih Iya Kak? betul banget Kak. Jadi nggak bisa langsung kacang hijau itu digoreng, nggak bisa. Jadi kacang hijaunya kita rebus dulu sekitar 15 menit, baru bisa dijadikan topping peye. Oke, Seperti itu dari jenis kacang hijau ya. Dari kacang hijau. Tapi kalau untuk dari kacang tanah sendiri, apakah memang ini harus yang berkualitas atau mempengaruhi nggak sih kalau misalkan ada kacang tanahnya itu yang biasanya nggak standar gitu? Ya, untuk kacang hijau ya pastinya kita pilihin yang bagus ya kayak Iya. kualitasnya bagus. Kalau gitu. kacang tanahnya? Kacang tanah juga kita pilih kualitas yang bagus gitu. Jadi kita sudah punya supplier langganan yang memang mensuplai bahan baku yang bagus-bagus. Oh Kak. gitu. Iya. Tapi pernah nggak sih misalkan dari segi bahan sendiri ya, Iya. karena memang udah kepepet gitu ya, terus tiba-tiba ada jenis kacang yang nggak biasa dipakai, terus Iya. dipakai, pernah? Oh enggak pernah. Nggak pernah. Nggak pernah. Jadi misalkan di salah satu supplier itu kacangnya lagi nggak bagus nih. Biasanya kita keluar cari ke pasar, ya kita muter-muter Kak sampai cari kacang tanah yang memang benar-benar bagus. Jadi jangan sampai kacang-kacang yang kurang bagus itu dipakai karena nanti mempengaruhi rasa juga. Oh gitu. Ini yang aku tahu kan biasanya kan kalau misalkan menjelang Idul Fitri, mama aku juga kan sering buat ini juga. Ini Iya. menjadi sebuah makanan favorit banget aku Favorit sih sebenarnya. wajib ya. Iya, itu biasanya tuh kacangnya tuh kan ada yang sudah dikupas ya, sama yang belum dikupas. Jadi lebih rekomendasi yang mana Kak? Kalau kita nggak dikupas, Nggak ya paling dikupas. sebelum kita pakai, jadi diayak dulu Kak, jadi dibuang dulu kotorannya, tapi tidak membuang kulitnya, tidak. Oh gitu. Jadi masih tetap ada kulitnya tetap ya? ada, iya. Oh gitu. Tadi kan Kak Dewi sempat bilang juga ya bahwasanya ini tuh tidak menggunakan telur. Nah ini disubstitusinya dengan apa Kak? Supaya lebih terasa renyah. Jadi inisiatifnya untuk menambah kegurihan itu kita tambahkan santan Kak. Oh santan. Gitu, iya. Iya. Biasanya tuh pertakarannya tuh berapa itu Kak? Kalau pertakarannya kebetulan untuk ahlinya ada di ibu saya, Oh jadi gitu. Nanti sambil nanya-nanya sama boleh. Bude ya. Bude, aku boleh ganggu sebentar Bude. Boleh. Bude biasanya kalau misalkan untuk takaran tadi kan aku sempat ngobrol juga ya sama Kak Dewi. Kata Kak Dewi bahwasanya peyenya Bude ini nggak menggunakan bahan baku telur. Ini diganti dengan menggunakan santan. Ya. Ini biasanya takarannya berapa banyak Bude? Untuk 500 gram beras, tepung untuk beras, beras, oke. santannya kurang lebih 20 ml. Gitu. Ini bebas ya mau santan itu mau murni dari kelapa asli ataupun yang instan ya. Oh, biasanya Bude pakai instan apa yang kelapa murni?
Yang murni. Oh, yang murni. Oh, ini Yang kental. Oh, yang kental. Oke, ini supaya bisa menambah cita rasa juga ya. Oke, ini biasanya dalam proses produksinya ini, Kak Dewi. Ya. Ini biasanya setiap hari kan produksi, ya. Benar-benar nggak ada liburan sama sekali. Ya paling minggu sih Kak. Iya. Minggu kita off. Oke, dalam skala produksi biasanya dapat berapa pieces atau berapa kilo, Kak? Ya kapasitas kita sebenarnya dalam sehari itu bisa sekitar 10 kilo ya Kak ya. Oke. Tapi untuk rata-ratanya di dalam sehari itu kita keluar bisa di 5 kilo. Jadi sebulan itu bisa kisaran 150 sampai 200 kilo. Wow, banyak banget ya ternyata pemirsa ya. Ini sangat mengandung cuan yang sangat luar biasa. Ya, apalagi peluang mungkin sekali. apalagi mungkin kalau mengingat di momen-momen hari raya seperti Iya. itu. Ini justru berkali-kali lipat mungkin ya. Pastinya. Biasanya itu berapa kali lipat, Kak? Aduh, biasanya itu bisa 3 sampai 5 kali lipat Kak. Wah, ini di menjadi peak season Idul Raya Idul Fitri ya. Idul Fitri, Wah, ya. ini menjadi sebuah peluang usaha juga nih ya Iya. untuk para pemirsa di rumah yang mungkin ingin cari peluang usaha apa, bisa coba nih untuk belajar-belajar sama Kak Dewi atau sama Bu Derus ya. Boleh. Iya, karena memang Iya. ini juga awalnya dari yang kecil ya, dari Iya. Jadi awalnya kemasan-kemasan kecil gitu Kak, kita supply ke warung-warung gitu, sampai akhirnya ya alhamdulillah bisa seperti ini gitu. Iya, ini kan menggorengnya menggunakan minyak goreng yang berkualitas Iya, tentunya lah ya, terus juga menggunakan bahan-bahan yang berkualitas. Dulu kan sempat ada apa ya, bukan isu sih, emang ini ini menjadi sebuah hal yang biasa kita rasakan setiap Iya, tahunnya, kenaikan harga bahan pokok, Betul. apalagi minyak goreng. Ya. Ini minyak goreng menjadi sebuah PR banget Iya. nih. Ini gimana cara mengantisipasi hal tersebut, Kak? Iya, jadi waktu itu sempat minyak goreng itu melonjak harganya ya. Bener. Jauh. Mau nggak mau ya kita sedikit menaikkan harga gitu dengan pengumuman di media sosial. Akhirnya ya kita juga sempat ragu nih apakah bisa dengan kenaikan harga bahan baku dan kita menaikkan harga PY gitu kan. Tapi akhirnya lama-kelamaan lambat laun ya karena pelanggan kita banyak, mungkin karena kangen atau apa ya, mau seberapapun harganya ya tetap dibeli gitu. Iya. Oke, berarti sekarang udah kembali normal lagi ya? Ya, normal. Normal lagi. Enggak, tetap Tetap flat. standby. Karena kan memang harga bahan pokok juga Masih semakin- merangkak ya? Iya. Apalagi kalau di hari raya ya Kak ya, makin naik gitu. Jadi antisipasinya mungkin margin kita agak dilebihin gitu untuk jaga-jaga. Gitu, untuk jaga-jaga ya. Ini kalau ngomong-ngomong terkait harga, ini untuk per kemasan atau per kilo, ini di sini jual juga per kilo ya? Kiloan, kebetulan kita ada 2 macam kemasan ya Kak ya, yang standing pouch dan juga toples gitu. Jadi kalau untuk yang standing pouch itu di kisaran harga 15.000 sampai 17.000 tergantung varian rasa. Kemudian kalau toples ada 5 liter dan 10 liter. Oh gitu. Jadi untuk yang 5 liter itu di kisaran harga 65.000 dan untuk yang 10 liter di kisaran harga 120.000. Tapi yang biasa banyak dipesan oleh mungkin customernya, ini yang Iya. mana? Biasanya toples karena kan banyak keluarga besar mungkin ya gitu. Jadi kalau toples tuh enak gitu, udah tinggal ambil, gitu. iya. Iya, dan biasanya kalau untuk yang online di marketplace itu best sellernya yang kemasan pouch. Oh gitu, Gitu. karena memang itu mudah juga ya? Lebih mudah, lebih praktis dibawa kemana-mana. Bener, apalagi mungkin di pusat oleh-oleh ini sangat mudah sekali ya didapatkan ya. Kak Dewi, ini untuk penjualan itu sudah sampai kemana aja Kak Dewi? Untuk penjualan selain online itu kita juga ada di luar daerah ya, luar daerah Cikarang. Waktu itu sempat kita kirim ke Bali, juga ada yang buat oleh-oleh ke Jepang. Mereka order ke sini. Iya, betul. Ke Jepang. Terus juga waktu itu kemana aja, Bu? Banyak ya, Bu? Purwakarta. Ya pokoknya luar daerah Cikarang banyak juga. Wah, ternyata sudah Iya. sampai Tangerang. Bogor, Tangerang, Jabodetabek sudah menjamur lah ya. Iya. Sudah mulai keliling-keliling. Dan yang tadi tuh sempat di-spill juga bahwasanya udah pernah ke Jepang juga ternyata produknya Iya, ya. betul. Waduh. Pernah ke Jepang. Karena memang produk dari PY-nya Bu Derus ini pemirsa, ini bisa didapatkan tidak hanya melalui di offline-nya saja Iya, atau datang berkunjung ke alamat sini. Alamatnya apa ini Kak? Ini di Hegar Mukti, Cikarang Pusat. Oke, atau juga alamatnya tertera di layar kaca Anda yang ini, atau juga bisa melalui online-nya ya, baik itu WhatsApp, Ya. terus juga Instagram-nya. Di sini ya pemirsa, dicatat baik-baik ya pemirsa.
Oke, nanti aku akan coba nih pemirsa untuk bisa masak PY. Wajib. Wajib coba. Karena jarang-jarang banget nih. Biasanya momen-momen seperti itu tuh langka banget. Bisa setahun sekali karena mamaku tuh jarang banget buat PY kayak gini. Iya, jarang ya. Iya, nanti Bude ajarin aku ya Bude. Iya, Oke. boleh. Oke, ini apa yang perlu aku pakai? Ada safety-nya mungkin? Ada ini Kak, apron ya, apron. Pertama kita pakai apron. Oke, kita pakai ini dulu ya pemirsa. Ini untuk menjaga agar Tidak terkontaminasi. Tidak terkontaminasi. Itu mungkin itu ya sarung tangan ya. Ini sarung tangannya. Iya. Oke. Safety itu penting loh pemirsa. Satu aja, satu atau dua? Satu aja. Oke. Oke pemirsa, kali ini aku mau coba untuk masak PY. Ini di dapurnya Bude Rus ya. Wah ini Bude, ini yang aku lagi coba tuh jenisnya tuh rebon ya. Nah kalau untuk ini segini cukup ya Bude ya? Cukup ya. Nah untuk rebonnya sendiri ini secukupnya aja ya Bude ya? Ya, dah. Oke, segini. Setelah itu nanti dilebar-lebarin. Oke. Ini mohon maaf ya Bude kalau misalkan nggak sesempurna kayak Bude bikin. Kalau untuk jenis kayak udangnya sendiri atau rebonnya sendiri ini bebas atau gimana Bude? Kenapa? Kalau untuk jenis dari rebonnya sendiri ini pilihan atau bagaimana? Iya, pilihan udah pesanan. Oh, pesanan dari sana. Ya nggak begitu asin. Ini tuh harus pakai apa Bude? Maksudnya gitu ininya memang udah pakemnya seperti ini tuh bagaimana? Iya, ada begitu. Oh gitu. Karena rebon kan ada dua pilihan ya Mbak Trisna. Jadi ada yang asin dan ada yang tawar ya Bu. Oke. Yang sedang. Nah kebetulan untuk kita ini karena adonannya sudah asin, jadi untuk rebonnya sendiri kita pilihin yang tawar. Oh gitu. Iya. Ini kalau untuk yang dari harga rebonnya ini apa varian rasa rebon ini biasanya tuh dipatok dengan harga berapa per pack ya. Per packnya ya? Ya kebetulan untuk yang rebon, teri, sama kacang tanah rawit itu memang agak lebih mahal Kak dari kacang tanah gitu karena memang Harganya berarti lebih pricey harganya ya? lebih ya. Oh gitu. Lebih pricey gitu karena memang bahan bakunya juga lebih mahal dari kacang tanah. Oh iya. Berarti ini berapa sekitar harga 17 ribuan? 17.000 untuk yang per pack Kak. Kalau untuk kategori matangnya itu ini bagaimana Kak? Apakah warnanya harus menguning, apa coklat atau gimana Ya, Kak? udah ke kuning-kuningan. Udah ke kuning-kuningan seperti ini. Oh kayak seperti ini ya? Oke. Ini biasanya berapa lama sih Bude kalau untuk masaknya lebih matang gitu? Lebih berapa menit? Tergantung kali ya, tergantung panasnya dari minyak. Iya ya. betul. Ya, oke. Kalau kayak gini masih setengah matang ya? Belum. Oh belum. Oh masih lemas. Sampai kelihatan dia kaku gitu ya, berwarna kekuning-kuningan ya. Iya, warna kekuningan baru bisa diangkat. Biasanya kalau minyaknya ini biasanya berapa kali dipakai Bude? 3. 3 kali ya, 3 kali penggorengan ya, karena memang untuk menjaga kesehatan juga ya. Ya, kami milih yang berkualitas minyaknya. Bener. Nah, ini nih pemirsa cara memasak dari PY-nya. Aku jadi bisa belajar untuk masak PY. Yang biasanya ini aku lihat mama aku setiap tahunnya membuat PY dan sekarang aku berkecimpung di dapur. Gimana Mbak Krisna rasanya di depan kompor? Oh, ternyata gini ya. Panas-panas. Nggak apa-apa, ini seru kok, momen-momen yang seru. Oke, ini kalau kayak gini belum? Nanti dibalikin juga atau bagaimana? Oh, dibalikin dulu. Oke, pemirsa nih, aku sedang masak. Kayaknya ini prosesnya masih lama banget nih pemirsa. Tinggal dibalik, nanti diangkat. Tapi kita jeda dulu ya pemirsa. Setelah jeda berikut ini kita akan kembali lagi. Nanti kita akan nantikan perbincangan kita dengan Kak Dewi dan juga Bude Rus, tetap di bisnis Anda. Oh, ini diangkat ya Bude ya? Iya. Oke. Iya. Ya, gitu yang berat kanan. Oke pemirsa, sekarang kita sudah memasuki ke area packing. Kita akan belajar untuk bagaimana cara mempacking PY-nya Bude Rus. Iya, ya Kak Krisna, aku kenalin ini ada adik aku di bagian tim packing, nanti sama beliau ya. Halo, aku Krisna. Oh Kak Dina nanti yang bantu-bantu aku buat bantu packing ya. Ini yang pertama yang perlu dipersiapkan tuh apa aja Kak Dina? Pertama sarung tangan. Sarung tangan, aku sudah pakai. Aku mau pakai masker dulu Oh ya. iya, itu untuk menjaga juga ya agar tidak itu ya. Oke, setelah itu apa lagi Kak? Ini ada kemasan ya. Kita ambil kemasan. Kak Krisna mau coba? Sekarang kita apa? Udang rebon. Oke, udang rebon. Nah, yang ini adalah peyek-peyek yang tadi sudah digoreng. Ini kayaknya ada sumbang si peyek aku juga atau enggak ya? Kayaknya enggak deh. Karena kurang masuk standar kayaknya ya. Tadi aku belajar kayaknya agak ketebelan. Oke, setelah itu gimana Kak Dina? Dimasukkan. Masukin.
Ini aku boleh masukkan juga atau bagaimana? Rista mau coba kita. Ini biasanya berapa gram Kak Dina? 85 gram. Ini udah sesuai sih Kak. Oh, 85 gram. Ah, ah. Sudah sesuai ya. Biasanya berapa lembar sih kalau misalkan 85 gram itu? Atau nanti ada timbangannya ya? Oh, ada timbangannya khusus nih pemirsa. Nah, yang ini sekarang aku sedang packing. Ini tuh peyeknya Buderus yang varian rasa udang rebon yang tadi kita sempat masak pemirsa. Tapi kayaknya yang boleh aku mah enggak deh. Ini sampai penuh tuh gimana Kak Dina? Iya sampai penuh aja. Emang udah sesuai plastiknya udah sesuai. Iya. Oke. Nah, ini biasanya yang paling best seller banget ini atau yang lain? Yang kacangnya? Best seller kacang tanah sih. Kacang tanah. Yang kemasan ini ada juga nggak sih yang itu apa namanya kayak yang besar itu apa? Toples. Toples. Iya, ada juga Kak. Ini segini sudah atau kurang? Iya. Sudah cukup. Coba di ini. Kita timbang dulu ya pemirsa. Lihat Kak, Iya, kurang? sudah cukup. Oke, cukup ya. Ini sudah cukup. Setelah itu nanti kita masukkan apa ini? Ini untuk Oksigen absorbernya. Oke. Nah, itu nanti di sana ya? Ada proses sealer? Iya, nanti di sealer di sini. Oke, kita masukin ke sealernya ya pemirsa. Tapi sebelumnya mungkin sarung tangan harus dicopot dulu ya. Iya, dicopot. Oke, yuk kita lihat yuk bagaimana proses sealernya. Oke pemirsa, tadi kan kita sudah lihat ya bagaimana proses packingnya, terus juga penimbangan. Nah, yang terakhir ini di press ya Kak Dina ya. Ini kalau alatnya namanya apa Kak? Alatnya namanya sealer. Oh, sealer. Oke, ini caranya gimana awal ya Kak? Kita masukkan dari sini. Sesuaiin aja sama garis ini. Oh iya. Harus hati-hati banget ya Kak Dina ya. Iya, soalnya ini panas. Oh gitu. Oke, kayaknya aku perlu coba satu deh ya. Ini. Berarti ini harus hati-hati banget sih pemirsa. Bismillah. Alat sealer namanya ya. Ini oh ininya pegang. Biar dianya nggak itu ya. Biarkan dia seperti itu, oke. Dan cara ini ya hasil packing aku hari ini. Gimana, bagus kan? Gimana Kak Dina, bagus kan ya? Iya. Wah, oke. Ini sudah di sealer tadi ya. Nah, aku mau ngobrol-ngobrol lagi nih mungkin sama Kak Dewinya ya. Kak Dewi mana tadi ya? Kak Dewi. Aku di sini. Oh, Kak Dewi. Oke, Kak Dewi, aku tadi udah belajar buat ngepres atau ini alatnya namanya sealer ya. Dan sealer ya. Iya. Itu ngomong-ngomong terkait ini produk dari peyeknya Buderus ini. Ini akan ada varian rasa baru lagi atau gimana Kak? Untuk sementara masih 5 varian dulu sambil berjalannya waktu kita berinovasi lagi Kak. Iya, mungkin sambil dipikirkan ya, Sambil ada rasa-rasa dipikirkan. apa lagi yang Iya, terbaru ya betul. kan, yang lebih menjual dan juga rasanya itu lebih diterima oleh masyarakat. Iya. Oke, Kak, ini kan perjalanan cukup panjang lah ya, dari tahun 2000 sampai 2019, terus lagi ini kita Kak Dewi ini buka benar-benar yang officialnya banget ya kan, dari tahun 2019 sampai dengan tahun sekarang. Nah, ini tentunya mengalami perjalanan yang sangat luar biasa. Pasti lika-likunya itu ada lah ya. Itu gimana Kak Dewi dalam menghadapi situasi seperti itu Kak? Iya. Untuk respon orang-orang pastinya ada ya Kak ya yang membuat kita down apa segala macam, tapi itu kita sikapi sebagai motivasi kita atau kritikan kita untuk bisa lebih maju lagi. Gitu. Dan mungkin juga respon dari masyarakat juga terkait kritikan yang membangun juga banyak kali ya. Misalkan dari segi rasa nih harus diperbaiki. Iya pasti ada. Ibu keasinan, ibu kurang asin. Sangat gitu. open sekali ya dengan hal itu sangat ya? open. Iya. Jadi itu malah justru jadi masukan kita, feedback buat kita untuk bisa improve lebih baik lagi. Wah, mantep banget pemirsa. Nah, pernah nggak sih kayak ada kunjungan dari mahasiswa juga ke sini atau penelitian-penelitian gitu? Ada beberapa mahasiswa datang Kak gitu, apa namanya PKL ya. Ya mungkin PKL, ada foto-fotonya di sana ya. PKL, kemudian kunjungan beberapa dari pemerintah juga ada. Kemudian pada saat pembuatan perizinan PRT juga ada kunjungan dari Dinas Kesehatan untuk mengetahui kebersihan dan juga memastikan bahwa produksi kita itu aman untuk dikonsumsi. Oke, kalau alat-alatnya apa aja sih Kak? Bisa secara mendetail gitu. Mungkin tadi kan kita dari alat masak yang tadi ya kan. Terus juga harus ada sealer. Terus apa lagi kira-kira alat-alatnya?
Ya paling apa ya, alat-alat dapur, kemudian juga packaging. Packaging ini cukup lama kan Kak, lead time-nya, jadi pembuatan dari kita order sampai jadi itu sekitar 1 bulanan gitu. Jadi kalau bisa untuk PO-nya 1 bulan sebelum untuk packaging. Nah kemudian ada band sealer, terus juga ya untuk pembelian online kita juga ada stok kardus, juga ada bubble wrap. Oke. Ini juga bisa untuk hampers juga ya Kak ya? Hampers bisa Kak. Biasanya itu berapa pouch Kak kalau misalnya untuk hampers itu? Hampers itu biasanya yang paling laris itu, yang paling laku untuk kemasan toples. Kak. Di harga Kalau hampers ada tambahan lagi additional, ya, karena kan kita tambahin kain net, kemudian juga ada kartu ucapan segala macam. Jadi untuk para pemirsa di rumah yang sekarang tuh lagi mempersiapkan hampers, terus bingung mau cari oleh-oleh Kabupaten Bekasi apa saja, mungkin dengan PY-nya Buderus ini bisa menjadi sebuah alternatif ya, atau referensi kalian untuk bisa bawa mudik tuh, ya kan, oleh-oleh khas Bekasi. Betul. Ya kan, PY-nya keluarga. Bener, juga itu bisa. juga hajatan-hajatan juga bisa ya Kak? Bisa banget. Tasyakuran juga bisa banget. Jadi gampang banget ya, pesannya bisa langsung offline, langsung ke sini ya, di alamatnya di perumahan Hegar Asri, Hegar Mukti, Cikarang Pusat. Yang tertera di layar kaca Anda ya pemirsa, atau juga kalian bisa langsung ke Instagramnya boleh. Terus bisa juga ke TikTok Shop ada, atau di WhatsApp-nya juga ada yang tertera di layar kaca Anda. Jangan lupa dicatat. Apalagi sekarang tuh sudah mendekati dengan Hari Raya Idul Fitri, Ramadan dulu sih, Ramadan. Hari Raya Idul Fitri. Ini biasanya menjadi sebuah momen yang memang melekat sekali dengan makanan-makanan, apalagi PY. Khas tradisional ya. Khas tradisional banget. Nah, itu biasanya kalau mendekati menjelang Idul Fitri ataupun menjelang puasa dan Ramadan dan lain sebagainya itu. Ini biasanya ready stock nggak sih Kak? Berapa stok yang harus dipersiapkan? Ya kebetulan kalau untuk Hari Raya itu wajib PO ya Kak ya. Karena peminat sangat membludak gitu. Jadi jauh-jauh hari kalau bisa sebulan sebelum Lebaran itu PO dulu. Iya. Hari ini sudah mulai ada yang pesan Kak untuk mungkin di next Ramadan besok? Untuk Ramadan kebetulan belum Kak. Tapi kalau untuk PO kita sudah ada list order. List order ya yang tertera di sini ya. Ternyata mulai banyak juga ya list-list yang masuk ya. Biasanya tuh per bulan tuh yang list order itu biasanya banyakan tuh dari kalangan mana nih Kak? Apakah dari tetangga-tetangga atau kan orang jauh atau bagaimana? Iya, tetangga ada, kemudian online juga banyak, kemudian juga luar perumahan sini di Cikarang area ada. Karena memang ini sudah bisa didapatkan di mana-mana juga pemirsa. Di pusat oleh-oleh ada. Terus di rumah sakit ada, kantin rumah sakit, terus juga bisa juga coffee shop atau di online shop juga ada ya. Iya, ada. Mudah banget cara mendapatkannya di marketplace pemirsa. Begitu di sini juga memang sudah terjamin halal, terus juga izinnya resminya sudah banyak ya pemirsa, jangan khawatir. Tadi aku juga sempat lihat ya bagaimana cara pembuatannya, terus juga kondisi kebersihan dari dapurnya ini oke banget pemirsa. Jadi untuk para pemirsa di rumah jangan ragu karena memang PY-nya Buderus ini memang kualitasnya premium. Ya, betul. Itu yang bedakan apa itu Kak? Premium ya dari cita rasa ya. Cita rasa kita memang berbeda dari PY lainnya. Nanti kakak wajib coba, nanti kakak bisa cobain perbedaan antara PY pada umumnya dan PY Buderus. Kayaknya aku nanti harus pulang boleh oleh ya. Wajib. Untuk mencoba berbagai varian rasa dari PY-nya Buderus ini. Karena memang banyak banget sih varian rasanya, ada sekitar 5 ya tadi ya? Ada 5 varian rasa. Ada rasa kacang tanah yang original, kacang hijau, teri, rebon, kacang hijau, kacang tanah rawit juga nih pemirsa. Yang Anda suka yang pedas-pedas bisa pesan yang rawitnya, ya kan? Atau yang nggak suka pedas bisa pesan yang originalnya aja, karena memang banyak banget. Sekali lagi untuk kalian yang ingin pesan PY-nya Buderus ini bisa ke alamat yang tertera di layar kaca Anda, atau melalui WhatsApp secara online, terus TikTok Shop atau Instagramnya di link bawah ini pemirsa. Nggak ada minimal order ya? Kakak bukan reseller nggak sih? Oh bisa, kita bisa. Minimal berapa reseller? Reseller untuk yang pack itu minimal 10 sudah bisa jadi reseller. Ini harga cincai lah ya? Cincai, ada. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir Kak, terkait harapan ke depannya. Kira-kira lagi ada harapan ataupun mungkin yang dipersiapkan dari PY-nya Buderus? Silahkan Kak.
Oke, harapan saya itu PY ini bisa lebih berkembang ya Kak ya. Kemudian juga saya ada rencana kita membuat satu outlet milik kita sendiri untuk ditaruh di sebuah mall atau pusat perbelanjaan seperti itu. Harapannya seperti itu. Motivasinya dong untuk mungkin para pemuda-pemuda yang sekarang lagi merintis usaha, silakan Kak. Waduh, motivasi buat para pemirsa yang baru mau rintis usaha. Jadi untuk para pengusaha kita harus memiliki 3 mental ya Kak. Yang pertama adalah mental keberanian, kemudian niat, dan juga ketekunan. Karena tanpa adanya mental keberanian kita tidak akan pernah bisa mulai suatu usaha tersebut. Oke, Kak Dewi, terima kasih banyak ini. Aku Sama-sama. sudah diajarin buat tadi cara packing bagaimana, Iya, cara proses pembuatannya. Mungkin ini juga tadi aku bisa belajar buat sealer juga. Iya, Seru sealer banget, ya. pemirsa. Tapi sayang sekali kita sudah di akhir segmen, saatnya kita untuk pamit. Namun jangan lupa untuk para pemirsa di rumah terus saksikan program bisnis Anda, tentunya hanya di BRTV. Jangan lupa untuk memfollow Instagramnya, like, comment, subscribe di akun YouTube-nya official BRTV. Oke, akhir kata saya Krisna Livia mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Dadah. Wah Kak, ini aku kayaknya hari ini mau coba yang mana ya? Kacang tanah ada, kacang hijau ada. Kalau semuanya boleh nggak? Aduh.